Oke, nah kalau kita ngomongin antara sabar, ya. Sabar ini kan kata orang-orang wis pokok obatnya wis sabar. Sabar itu sulit, sabar itu capek. Nah, tapi sabar itu indah. Lalu banyak pertanyaan, kapan munculnya sabar? Padahal sabar sedang jualan. Iya, sabar bakal sate. Nah, ya betul. Sabar itu bukan ilmu, Mas. Jadi sabar, ikhlas itu semua bukan ilmu. Tapi itu proses kesadaran. Dan itu juga butuh proses juga. Saat kita berada dalam fase itu berarti syaratnya satu, kita sudah mengalami kan seperti itu. Betul. Kalau diteorikan sabar itu adalah menahan kan. Ya. Tetapi dalam prakteknya menahan yang bagaimana kan seperti itu. Karena pada dasarnya dia akan bisa memahami tentang makna hakiki dari sabar itu sendiri setelah dia melakukan kan seperti itu. Ya. Nah, maka sangat mudah bagi orang saat temannya sedang kesusahan sing sabar kan seperti itu. Batinnya sing kesusahan sabar, kepala lu peyang kan. Iya, betul. Kondisi seperti ini suruh sabar kan. Tetapi dengan banyaknya kejadian-kejadian yang memungkinkan sudah dia alami, pada akhirnya dia akan menempatkan sendiri pada posisi sabar itu sendiri. Iya. Termasuk juga ikhlas, Mas. Ikhlas itu juga sama. Kalau berdasarkan teori ya, orang ikhlas itu kalau Anda kebelet tiba-tiba lari ke WC dan Anda buang itu ikhlas. Ikhlas itu membuang kan seperti itu. Tapi keikhlasan yang bagaimana yang benar-benar mampu kita lakukan dan mampu kita maknai atau kita rasakan. Kalau Anda belum pernah mengalami perihal yang pada akhirnya men-trigger keikhlasan Anda, ya saya kira itu nonsen. Maka tidak ada ilmu sabar, ilmu ikhlas itu kalau menurut saya tidak ada. Itu adalah pengalaman, journey. Jadi benar-benar orang itu harus mengalami dulu. Oke. Seperti contohnya di tahun 2010 sampai 2020 di mana saya berada dalam fase usaha itu sedang enak dan sebagainya, saya akan sangat mudah untuk mengatakan pada orang lain ya sing sabar kan. Tapi tidak dengan waktu saya itu benar-benar jatuh. Ya. Akhirnya saya juga bisa memaknai dan bisa merasakan tentang kesabaran dan keikhlasan ini setelah saya jatuh. Di situ saya benar-benar paham, oh orang sabar itu seperti ini. Oh orang ikhlas itu seperti ini kan seperti ini. Ya. Saat kita berada dalam ketidakmelekatan, benar-benar bisa merasakan ketidakmelekatan, itu berarti keikhlasan seperti itu. Maka kenapa analogi saya seperti orang yang buang hajat. Dia memang benar-benar ingin membuang itu sebagai bentuk dari dia ingin merasa plong kan seperti itu. Maka tidak ada orang buang hajat itu terus hajatnya disimpan kan tidak ada. Itu pasti dibuang kan seperti itu. Nah, itu logika ikhlas itu seperti itu. Nah sabar itu berarti menahan. Nah kalau kita itu menahan saja masih ngempet, masih emosi ya, mau menahan itu berarti kita memberi jeda. Maka orang yang sabar itu pasti biasanya lebih tenang dan sebagainya karena dia memberi jeda untuk merespon segala sesuatu kan seperti itu. Tidak langsung responsif seperti itu. Dan itu bisa didapat dengan pengalaman. Kalau menurut saya gitu. Ini tidak untuk dipakai untuk semua. Jadi itu tidak ada ilmunya. Kalau ada orang merumuskan tentang sabar, iya itu pemahaman sabar. Kalau orang merumuskan tentang metode sabar, ya silahkan monggo. Yeah. Tapi setiap kejadian akan mengajarkan Anda pada titik pencapaian kesabaran dan keikhlasan itu, bukan dengan kita mendapatkan teori atau membaca teori kan seperti itu. Betul. Nah, dari tadi Kang Jati itu selalu ngomong bahwa pengalaman itu harus kita rasakan sendiri. Tapi bisa nggak sebenarnya kita belajar dari pengalaman orang lain? Ben adewe ora tiba ping pindho. Pada hakikatnya tidak bisa. Kenapa? Karena pengalaman orang lainnya adalah sesuatu yang dialami orang lain. Ya. Nah kita tidak mungkin akan, dan kita tidak terlibat dalam pengalaman atau kita tidak terlibat pada waktu orang itu mengalami dan kita tidak merasakan. Itu bukan sesuatu yang otentik, Mas. Meskipun masalahnya sama. Itu hanya sebagai rambu-rambu saja, bukan berarti kita belajar dari pengalaman orang lain tentang itu, tetapi memungkinkan kita itu cuma melihat saja, melihat oh itu sebagai rambu-rambu. Kalau dia kemarin pergi ke utara lalu jatuh, maka saya tidak akan pergi ke utara. Tetapi memungkinkan bisa jadi saat kita punya keberanian untuk melanggar itu, kita pergi ke utara ternyata bagian kita justru beruntung, apa kita tahu? Kan nggak tahu. Ya betul. Karena kemungkinan itu kita juga tidak tahu kan gitu. Jadi saya kira
kalau istilahnya belajar dari pengalaman orang lain, kita itu mungkin hanya sebatas tahu rambu-rambunya. Oke. Padahal setiap orang itu punya perjalanannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Saat ternyata orang yang kita tiru itu karena dia pergi ke utara lalu dia jatuh, bukan berarti saat kita ke utara, pas waktu ke utara justru malah kita dapat tumbangan. Iya, betul. Masuk akal. Masuk akal. Nah, kalau kita ngomongin antar kehidupan, ada orang yang selalu berdoa, aku pengen yang baik-baik hidupku, kan? Nah, kenapa di situasi saat itu kita selalu berharap yang baik-baik terus? Padahal kita dari tadi ngomongin bahwa kehidupan ini ada dualitas di situ. Kenapa orang selalu berdoa dan berharap kebaikan di sini? Apakah keburukan ini salah? Nah itulah Mas. Jadi itu sebetulnya hubungannya dengan sesuatu yang tinggi. Ya. Itu kesadaran. Dalam ranah kesadaran, kenapa setiap orang yang semakin level kesadarannya semakin naik, dia berpotensi berada dalam zona kehidupan yang dimensinya lebih tinggi. Betul. Di mana dia mampu membebaskan diri dari ruang dan waktu. Oh. Bagi orang-orang yang memang kesadarannya masih belum tinggi atau level kesadaran masih biasa-biasa saja, mungkin doa adalah sesuatu yang bagus sebagai penenang, sebagai ekstasi untuk menenangkan diri, bisa jadi seperti itu. Tapi coba lihat bagi orang-orang yang level kesadarannya tinggi, mereka mungkin bisa jadi sudah tidak memerlukan doa-doa itu. Kalau orang mengatakan bahwa doa itu adalah vibrasi yang positif untuk merubah sesuatu dalam kehidupan kita, kita berkeinginan yang baik-baik di dalam doa itu, ya doa itu diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan kan bukan sebuah sosok yang selalu mendengar doa-doa dari manusianya, dari makhluk hidup kan seperti itu. Tuhan itu bekerja by system kan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak menerima request, Mas. Saja nih. Sebetulnya Tuhan itu tidak menerima request. Semua sudah berjalan by system. Coba Anda pernah melihat satu judul film apa tentang saat dia akhirnya mempunyai peluang, dikabulkan peluang untuk menjadi Tuhan, dan dia mendengarkan doa banyak orang kan. Betul. Itu gambaran Mas. Jadi itu gambaran yang bagus sekali bahwa semesta itu bekerja by system. Jadi doa-doa itu mungkin bagi orang-orang tertentu, monggo terserah. Jadi ini murni dari saya kan? Iya. Jadi ini bukan untuk konsumsi publik dan jangan sampai disalahpahami. Bagi orang-orang yang punya kesadaran yang baik, dia mampu membebaskan diri dari belenggu ruang dan waktu, dan dia sudah memahami tentang keselarasan atau keseimbangan itu tadi. Maka yang ada, dia hanya melakukan, dia hanya bertindak sebagai wujud rasa syukur atas kehidupan yang sudah diberikan kepada dirinya. Karena dia paham Tuhan itu tidak harus, kita itu tidak harus merengek-rengek kepada Tuhan. Betul. Tuhan itu sudah berada menyatu dengan tajali yang ada pada manusianya sendiri, dengan berbagai sumber daya yang dia punya. Iya. Tetapi hukum keseimbangan juga menyatakan bahwa apapun yang Anda lakukan, Anda bebas melakukan. Tetapi potensi peluang keberhasilannya nanti tetap 50-50. Itu tadi. Jadi peluangnya tetap 50-50 kan, seperti itu. Gambling, ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu Mas. Jadi memungkinkan saat orang-orang itu melakukan doa-doa dan sebagainya, kalau dia menganggap itu akan menjadikan vibrasi yang positif untuk pada akhirnya merubah hidup, kalau memang level kesadarannya berada di situ, ya tidak apa-apa, silahkan dilakukan. Oke, dan itu bagus-bagus saja. Apalagi kalau doa yang diminta yang baik-baik. Ya. Permasalahannya saat kita itu benar-benar melakukan survei random dari banyak orang yang berdoa, pasti kemungkinan juga sama, dikabulkan dan tidak dikabulkan. Itu kalau kita percaya dengan doa. Kalau orang doanya dikabulkan, dia akan meyakini itu sebagai sebuah kebenaran mutlak bahwa ini hasil dari doa-doa saya. Ya. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang doanya tidak dikabulkan, dia protes. Pasti protes Mas, seperti itu. Padahal Tuhan itu by system seperti itu. Oke.